Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam sehat, penuh semangat. Perkenalkan, nama saya Fahri Edidya Pratama. Saya perwakilan PMR Madya dari SMP Negeri 1 Mauspati. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi mengenai donor darah. Apakah kalian tahu donor darah itu apa? Donor darah merupakan menyumbangkan darah untuk transfusi darah bagi orang yang membutuhkan. Kalian tahu tidak, jenis golongan darah itu ada apa aja? Jenis donor darah itu ada dua, yaitu DDS golongan darah sukarela dan DDP golongan darah pengganti. DDS adalah menyumbangkan darah kita dengan sukarela tanpa kita ketahui siapa penerimanya. Kemudian DDP itu golongan darah pengganti. Kita diminta untuk menyumbangkan darah kita, tetapi kita sudah tahu siapa penerimanya. Kemudian ada banyak loh manfaat dari donor darah itu. Yang pertama, mendapatkan kepuasan batin karena kita dapat menyelamatkan orang lain. Yang kedua, kesehatan terpantau. Yang ketiga, tubuh sehat memproduksi sel-sel baru. Yang keempat, dapat bergabung dalam organisasi PMI. Yang kelima, meningkatkan DDS dan menambah wawasan kesetiaan. Kemudian ada syarat pendonor darah loh. Apa aja sih syarat pendonor darah itu? Yang pertama, umur 18 hingga 60 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, berat minimal 45 kg. Yang keempat, kadar hemoglobin, yaitu perempuan minimal 12, laki-laki minimal 13. Kemudian ada tekanan darah. Tekanan darah ada dua loh, yaitu sistolik dan diastolik. Tekanan darah sistolik antara 100 hingga 160. Tekanan darah diastolik yaitu berkisar 60 hingga 100. Kemudian kita tidak boleh berpenyakit beresiko loh, seperti jantung, stroke, hepatitis, HIV/AIDS, dan lain-lain. Kemudian wanita hamil dan menyusui dilarang loh mendonorkan darah. Nah, kalian sudah tahu belum apa itu golongan darah atau apa saja golongan darah itu? Golongan darah yang pertama itu ada 4. Yang pertama A, B, AB, dan O. Golongan darah A anti terhadap golongan darah B, tetapi hanya bisa ditransfusikan ke golongan darah OA atau AA. Kemudian golongan darah B. Golongan darah B anti terhadap golongan darah A, tetapi hanya bisa ditransfusikan ke golongan darah OB atau BB. Kemudian ada golongan darah AB. Golongan darah AB hanya bisa ditransfusikan ke golongan darah AB saja. Dan kemudian golongan darah O. Golongan darah O anti terhadap golongan darah B dan golongan darah A, dan hanya bisa ditransfusikan di golongan darah O saja. Nah, sebelum kita lanjut materi berikutnya, apakah kalian sudah pernah dengar dengan tepuk PMR? Kalau belum, mari kita simak. Tepuk PMR. P M R, PMR, jaya, jaya, jaya. Nah, kalian bisa mengikuti ya di rumah. Selanjutnya, kita ke cara mendonor. Apakah kalian tahu cara-cara mendonor? Yang pertama, pastinya kita datang ke unit transfusi darah dong, atau UTD. Yang kedua, kita mengisi identitas seperti nama, alamat, tanggal lahir, dan lain-lain. Kemudian, petugas memeriksa kesehatan kita. Yang keempat, ATD atau alat transfusi darah mengambil darah. Yang kelima, calon pendonor akan mendapatkan kartu anggota setelah dia mendonorkan darahnya. Dan yang terakhir, materi terakhir, apakah kalian tahu apa saja peran PMR Madya? Yang pertama, peran kita mengajak teman-teman kita untuk donor darah setelah usia 18 tahun. Yang kedua, membuat poster ajakan donor darah dan kita sebarluaskan di masyarakat atau media sosial. Yang ketiga, membuat souvenir. Souvenir ini dapat berupa gantungan kunci, dompet, dan lain-lain. Setelah souvenir jadi, akan dikirimkan melalui PMI cabang. Kemudian PMI cabang akan mengirimkan lagi ke penerima donor darah. Nah, di sini apakah kalian ada yang bertanya? Jika ada yang bertanya, kita diskusikan di kolom komentar ya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.